Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Hamba yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga mau kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga hamba-Mu dapat mengartikan akan kebenaran firman-Mu, bukan mengandalkan pikiran dan kemampuan hamba, tetapi semua itu karena pimpinan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, Hosiana. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku di setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan bait Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Bapa kita di sorga,
karena kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh kita rasakan, menyertai dan memberkati akan kehidupan kita, sehingga Bapak, Ibu, dan saya boleh berjumpa lagi di rumah Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan di dalamnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema dari bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, diberi tema mengucap syukur di tengah pergumulan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat tema ini, mungkin kita akan meresponnya dengan suatu pernyataan, mana mungkin kita dapat mengucap syukur ketika kita sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengucap syukur ketika kita sedang mengalami sukacita atau kebahagiaan, mungkin karena apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, atau apa yang menjadi impian kita, atau apa yang menjadi dambaan kita, karena diberkati Tuhan, kita dapat meraihnya, kita dapat menggapainya. Tapi mana mungkin ketika kita sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, kita diminta untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ambil contoh Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kejadian yang terjadi di Sulawesi Barat, bencana yang harus memakan korban jiwa dan harta. Begitu juga dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kebebasan kita berkurang. Kita tidak bisa bebas untuk beraktivitas karena pandemi COVID-19. Bagaimana mungkin dalam kondisi seperti ini kita harus mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa mereka harus bersyukur. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa ketika saya mengatakan seperti itu, orang akan menilai mungkin saya tidak waras. Kamu hanya bisa bicara doang. Tapi coba, kalau masalah seperti itu terjadi di dalam kehidupan saya, kehidupan kamu, apakah kamu bisa mengucap syukur kepada Tuhan?
Atau mungkin akan sebaliknya. Kita bukan bersyukur kepada Tuhan, tapi mungkin kita marah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana kita harus mengucap syukur ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa belajar ya, melalui bacaan kita ini dalam Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus dapat mengatasi pergumulan hidupnya dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8 ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Rasul Paulus tidak hidup bebas. Dia ada di dalam penjara. Dan Rasul Paulus di penjara bukan karena kesalahannya, tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan sepak terjang dari Rasul Paulus. Di dalam dia menjalankan tugas kerasulannya untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jiwanya terancam. Bukan dia tidak hidup bebas, tapi mungkin juga nyawanya bisa melayang. Di sini Rasul Paulus tidak merenung nasibnya yang saat ini berada di dalam penjara. Dia tidak memikirkan dirinya yang saat ini nyawanya yang sedang terancam. Tapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, malah dia mengirim surat kepada jemaatnya di Filipi, yang mana dia mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh jemaatnya di Filipi, yang tetap bertekun, yang tetap setia untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Rasul Paulus bersyukur, bukan hanya bersyukur. Di sini juga dia katakan dia berdoa dengan penuh sukacita.
melihat keberadaan jemaat yang ada di Filipi. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dia tidak fokus memikirkan dirinya. Yang membuat dia terbelenggu oleh rasa ketakutan yang besar. Tidak terbelenggu dengan kegelisahannya untuk memikirkan nasibnya ke depan. Apakah dia masih bisa hidup? Tetapi yang dia lihat adalah jemaat binaannya yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Itulah yang memberikan semangat di dalam kehidupan Rasul Paulus sekalipun dia ada di dalam penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita mau diajarkan bagaimana cara supaya kita bisa keluar dan kita mampu untuk mengucap syukur sekalipun kita menghadapi pergumulan dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu yang terjadi ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita, kita sering terlalu fokus dengan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi saat itu. Tenaga dan energi kita pakai untuk memikirkan persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat itu. Dan ketika kita tidak mampu lagi untuk mengatasi, untuk mencari solusi di dalam kita menyelesaikan pergumulan dan persoalan dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah keputusasaan, kekecewaan. Ketika keputusasaan dan kekecewaan yang sudah membelenggu kehidupan kita, di mana kita tidak bisa mampu untuk keluar dari pergumulan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka yang terjadi bukan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi mungkin kita akan menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak pengasih. Tuhan itu tidak penyayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, padahal kita memahami bersama bahwa di dalam kehidupan ini
Setiap manusia tidak akan luput dari pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan dia. Pergumulan dan persoalan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, karena disitulah Tuhan bisa melihat bagaimana keadaan iman kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengimani firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar setiap saat, setiap waktu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia ada di dalam penjara, sekalipun nyawanya terancam dan kehidupannya tidak bebas, dia tidak fokus dengan dirinya. Karena dia percaya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kasih Tuhan itu ada bersama dengan Rasul Paulus. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Filipi yang pertama, ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayatnya yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus sadar bahwa ketika dia di penjara itu bukan kesalahan dia, tetapi karena dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai murid di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia tahu ketika pun dia harus mengakhiri hidupnya di dalam penjara, maka Rasul Paulus menganggap dirinya telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan ketika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi dia, maka dia tetap akan melakukan di dalam hidupnya untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Kristus percayakan kepada dia sebagai pelayan Tuhan. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mati untuk Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Ada tujuan, ada goal yang ingin dicapai oleh Rasul Paulus. Untuk mengakhiri hidupnya, untuk menjadi seorang pemenang. Hidup bersama dengan Bapa di sorga ketika dia telah selesai menjalankan tugas pelayanannya. Jadi itulah yang akan disampaikan Rasul Paulus melalui jemaat Filipi.
teladan diberikan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari persoalan hidup kita. Bagaimana supaya kita tetap bisa mengucap syukur ketika kita sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak mampu, jangan kita paksakan pikiran dan tenaga kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa ada menjaga dan memelihara kita. Allah yang pengasih. Tuhan membuktikannya dengan datang ke dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Jadi ketika kita sedang mengalami pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Firman Tuhan katakan apa? Mari datanglah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Serahkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan paksakan kekuatan dan pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu pelajaran yang pertama bagi kita. Jangan kita fokus dengan persoalan yang kita hadapi. Tapi kita tetap melihat kasih Allah yang senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. COVID-19 yang membuat orang begitu banyak mengalami ketakutan dan kegelisahan. Begitu juga yang dialami oleh kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Di awal pandemi, banyak orang takut untuk beraktivitas. Banyak orang takut untuk datang beribadah. Pertanyaannya, bisakah kita menyelesaikan, mengakhiri penyebaran COVID-19 dengan ketakutan dan kegelisahan? Tentu jawabannya tidak. Tapi mari kita lihat bahwa kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, bisa berjumpa sampai dengan saat ini. Sekalipun pandemi COVID-19 masih tetap ada di luar sana, tapi kita masih ada di dalam keadaan sehat. Bukan ketakutan dan kecemasan yang membuat Bapak, Ibu, dan saya bisa hadir saat ini. Tetapi semua itu karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita patut untuk mengucap syukur. Karena sekalipun pandemi 19 belum berakhir,
Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan masih memberkati kehidupan kita. Kita masih bisa berjumpa satu sama yang lain di dalam persekutuan pada saat ini. Sehingga kita patut ketika pun kita sedang mengalami pergumulan karena pandemi COVID-19, tapi kita tetap bisa mengucap syukur karena kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu firman Tuhan. Berarti dalam kondisi apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, suka apapun tidak suka, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu firman. Dan kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada tawaran. Tapi dikatakan di awal di ayat yang 16, bersukacita senantiasa. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita? Kita tetap berdoa. Di situ Allah mau mengajarkan kepada kita supaya kita tetap membangun komunikasi. Melalui doa kita, kita mau menyerahkan akan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Melalui doa kita, kita akan memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Supaya kita mampu untuk keluar dari setiap pergumulan dan persoalan kita. Jadi kalau kita sudah berdoa dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, jangan lagi kita fokus dengan persoalan dan pergumulan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Kita buka dalam Yesaya pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakin, para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat
telah ditudinginya. Ketika hidup kita ada dalam rancangan dan penyertaan Tuhan, maka mata Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah dengan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi yang paling utama, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan rajin membaca, tapi nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Nyatakan itu dalam sikap kita. Bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, dalam kondisi apapun juga, kita tetap akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan dalam pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.